Shalom semuanya, kembali jumpa dalam Sabda Singkat selama 5-6 menit ke depan. Saya Ace dari PD MKK Maria Kusuma Karmel, Jakarta. Baiklah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus, kita buka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus untuk penyertaan-Mu sampai dengan detik ini, saat ini. Pimpin kami semua ya Tuhan, hamba-Mu ini, dan juga bagi para yang mendengarkan sabda singkat-Mu ini, agar sungguh menyentuh, menjadi rema dalam hidup kami. Bunda Maria, doakan kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, Bapak Ibu, saya ambil ini bacaan harian Gereja Katolik kita Kamis 24 kemarin, yaitu bacaan pertama dari Kitab Pengkhotbah bab 1 ayat 2 sampai dengan 11. Di situ dikatakan bahwa kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak bosan-bosan melihat, telinga tidak puas-puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tiada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat, ini baru? Tetapi sebenarnya hal itu dahulu sudah ada lama sebelum kita. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Kitab Pengkhotbah ini menyatakan bahwa hidup ini segala-galanya adalah kesia-siaan belaka, ya. Nggak ada gunanya di sini dikatakan. Segala jerih payah di bawah matahari, bahkan matahari pun bersinar, terbenam, bersinar kembali ke tempat yang sama, ya. Angin juga demikian bertiup utara ke selatan, terus-menerus berputar. Air pun dari sungai mengalir kembali ke laut, tapi dikatakan laut tidak pernah penuh. Kemanakah air sungai itu? Lalu dikatakan segala sesuatu menjemukan, ya. Tapi yang indah, ayat 10-11 dikatakan, adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat ini baru? Tetapi sebenarnya hal itu dahulu sudah ada lama sebelum kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, lama, ya. Itu sudah ada dahulu sebelum kita, yaitu siapa? Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu dikatakan, adakah sesuatu yang baru? Lihat ini baru. Tidak ada yang baru karena Tuhan kita sudah ada sejak lama. Di sini kita mau belajar. Kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa manusia dengan segala kesia-siaannya, hidup keduniawiannya, akan menimbulkan hidup yang hampa. So, apa yang penting dalam skala prioritas hidup kita yang harus kita cari? Kita pertama cari Tuhan dahulu, ya. Makanya bila kita mencari kerajaan surga dulu, segalanya akan ditambahkan kepada saya dan kepada Anda semuanya. Jangan melakukan suatu hidup yang hampa. Hidup ini cepat sekali menguap. Hidup ini cepat sekali berlalu. Makanya ada satu pepatah yang berkata, apa yang paling dekat dalam hidup kita manusia adalah apa? Maut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita diingatkan oleh surat Pengkhotbah ini bahwa jangan bikin hidup ini menjadi satu kehampaan, kesia-siaan belaka.
hal yang membosankan, apalagi sekarang di waktu COVID pandemi. Memang benar-benar kita seperti terkukung, seperti bangsa Israel dalam masa pembuangan, gak bisa ngapa-ngapain ya. Keluar kemana-mana juga rasanya was-was, harus mengikuti protokoler yang ketat, dengan masker, dengan hand sanitizer ya, baju diganti, pakai topi, pakai face shield dan segala macam. Ini untuk menjaga kita supaya kita tidak terkena COVID yang ganas itu. Tapi kalau kita tidak mematuhi protokoler, sama juga kita tidak mematuhi firman Tuhan. Hidup ini penuh dengan mara bahaya. Tapi kalau Anda dan saya hidup di dalam firman Tuhan, dalam pokok anggur yang benar, jadikan firman Tuhan dari logos menjadi rema, menjadi napas hidup kita belajar melakukannya dalam hidup kita. Niscaya bahwa hidup ini selalu ada hal yang baru. Matahari terbit menimbulkan semangat yang baru. Tapi bagi yang manusia yang tidak mengenal Tuhan, merupakan kesia-siaan belaka. Kembali kepada Tuhan. Ingat, Tuhan sudah ada sejak dahulu kala, lama sebelum kita ada. Sesuatu hal yang baru harus kita berikan yang baru pula kepada Tuhan kita, Allah kita. Anugerah dari Tuhan kita bagikan, kita kembalikan juga untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.